mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau memastikan nih, suaraku putus-putus apa atau lancar ini suaranya? Suaranya dari aku. Lancar, Kak. Oh, ya, Lancar, oke. Kak. Oke, sip. Jadi agenda hari ini kita masih melanjutkan agenda pertemuan sebelumnya, yaitu individual speech ya, sesuai yang udah aku ajarkan kemarin. Jadi pertama sebelum kita mulai kelasnya, pastikan teman-teman semua berada dalam kondisi yang nyaman sehingga nanti bisa lancar mengikutinya. Kalau internetnya bermasalah nggak apa-apa, bisa diakali nanti, bisa dimatiin videonya atau ada cara lain mungkin bisa dipastikan dulu nggak apa-apa sambil jalan kayak gitu. Kalau memang misal bermasalah ya, misalkan nanti ada kendala misalnya dipilih untuk speech tapi kok internet bermasalah nggak apa-apa, di skip aja, bisa ngikut evaluasinya pun. Kalau ketinggalan Zoom ini nanti masih bisa menyimak di di YouTube ya, kan ada bekas bekas linknya tuh di YouTube. Nah, oke, jadi callback pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita individual speech. Nah, kemarin udah ada beberapa yang individual speech dan udah evaluasi langsung di situ. Jadi individual speech kemarin isinya apa sih? Isinya masih speech biasa, tapi bukan speech yang bahasa Inggris yang biasanya itu bukan ya. Ini speech yang khusus untuk debat. Isinya dari awal yang aku pelajarin di awal-awal sampai kemudian pertemuan terakhir ini, pertemuan yang paling terakhir materinya yaitu soal rebuttal. Tapi kemarin individual speech-nya belum pakai rebuttal. Rencananya aku nanti dua pertemuan terakhir baru memakai individual speech yang menggunakan rebuttal. Pun itu masih belum alokasi per masing-masing tim ya, karena ini aku masih fokus ke basic-nya dulu, yaitu individual performance. Nah, kemarin individual speech itu isinya adalah dari awal kita interpretasi motion sampai definition, terus kemudian kita kasih framing, terus ada argumennya minimal ada 2 gitu kan. Atau kemarin terakhir kali aku kasih penugasan, yaitu kalian case building menggunakan motion yang bebas, kalian sendiri yang mencari kayak gitu kan, motionnya bebas. Terus kemudian di pertemuan ini kalian langsung sudah siap untuk speech. Nah, sebelumnya aku mau tanya nih yang udah pada masuk di sini, siapa yang udah siap case-nya? Adakah yang udah siap case-nya? Coba aku panggil satu-satu ya. Devita udah siap belum case-nya? Udah, Kak, tapi nggak tahu bener apa enggak. Oke, udah siap ya. Oke, pertama Devita dulu, benar. Terus ini ada nah, ada Muhammad Diki Fahruzi, ya. Diki udah siap belum? Belum ya? Belum. Kalau Safa, oh ya. Kalau Safa udah siap belum? Sudah, Kak, Case-nya. tapi nggak tahu kalau banyak kesalahan. Ya, pasti banyak kesalahan, nanti kita evaluasi. Kalau ini si Vira ya, Vira udah siap case-nya belum? Belum, Kak, maaf. Belum. Kalau Lulu udah siap belum case-nya? Lulu? Kalau si Alfi udah siap belum case-nya? Alfi Januar? Oh, keluar tiba-tiba keluar. Kalau ada masalah internet ya. Oke, jadi gini, ini kan tadi ada yang udah siap, ada yang belum siap tuh. Yang belum siap, silahkan case building sekarang. Silahkan kalian cari motion yang paling gampang aja, case building. Aku kasih waktu 30 menit untuk case buildingnya. Berarti ini ada Tiki, atau ada Vira, terus ini dulu tadi nggak bales. Si Ali internetnya bermasalah. Kalau Ali kan udah performance sebelumnya, jadi nggak apa-apa. Berarti si Tiki sama si Vira bisa case build ya, disiapkan itunya, disiapkan case-nya, supaya nanti ketika si Devita sama si Safa udah selesai, si entah Tiki atau si Vira bisa siap untuk performance. Gitu ya. Tiki sama Vira, paham nggak? Jelas nggak?
Oh, ini motionnya sendiri-sendiri ya berarti ya? Ya, sendiri-sendiri. Jadi, silahkan pilih sendiri, cari motion sendiri gitu ya. Oke. Boleh bebas. Yang penting nggak usah lama-lama milih motion, cari yang gampang aja, terus kamu langsung case building sesuai dengan yang aku ajarkan isinya. Kemarin individual speech isinya dari awal adalah definition, lalu framing, terus argumen. Argumennya minimal 2, gitu ya. Oke. Oke, berarti Vira sama Diki silahkan case building sekarang. Nah, karena yang ready ada Devita sama si Safa, coba sekarang Devita dulu yang yang individual speech. Devita bisa dengar suaranya? Iya bisa. Ini langsung dibacain aja pakai misalkan background stories dulu apa gitu. Ya, jadi merangkaian speech-nya adalah pertama, ini kan kayak speech biasa, jadi kamu kayak mau debat sebagai first speaker akhir gitu kan. Kamu nanti ini opening dulu, setelah opening terus kamu define motionnya, setelah define motionnya langsung masuk ke framingnya langsung dibacain aja, jadi nggak usah kayak background story, problem atau apa gitu, nggak usah, langsung kamu bacakan aja. Tapi yang jelas ada transisinya ya. Jadi ketika kamu lagi jelasin big problem ya kamu ada transisinya sehingga kita tahu oh kamu lagi bahas problem. Nanti aku di tengah-tengah akan aku interrupt nggak apa-apa supaya kalau misalnya bingung caranya gimana langsung kamu pause langsung tanya kayak ini kayak gini bener nggak, itu nggak masalah karena ini kan kita masih awal-awal kayak gitu ya. Terus jangan lupa kalau mau masuk argumen ada sign postingnya. Misalnya kamu punya 2 argumen, sebelum masuk argumen kamu sign posting dulu kayak gini caranya. I have 2 arguments, ladies and gentlemen. My first argument is sebutkan judulnya, and my second argument is sebutkan judulnya. Langsung kamu masuk penjelasan. Now let's go to my first argument. Kayak gitu. Itu sign posting kayak gitu itu penting. Itu Devita paham ya? Oke, paham. Oke. Openingnya tuh gimana, Kak? Openingnya salam aja gitu. Motion apa motion Devita? Sama yang kayak kemarin disebut itu Adobe Finland's Education System. Oh iya, Adobe Finance Education System. Ya kamu openingnya bisa bebas, terus kamu bisa langsung masuk definisi, atau kalau kemarin kan yang aku bilang kan, yang motion Finland itu ya, motion definisinya kan masuk ke background story langsung ya, berarti kamu langsung cerita aja tuh soal Finland Education System. Langsung cerita, terus kamu jelasin problem, terus kamu masuk dan lanjutkan sampai akhir, gitu ya. Oke, bisa dimulai. Aku timing waktunya 7 menit 20 detik ya. Oke. Benar. Belnya kedengeran nggak belnya? Kedengeran. Oke. Sip, yuk kita mulai. Hello everyone. I am from affirmative team. So Finland has one of the best system of education. That's why many countries want to emulate its system, like well-paid teachers, plenty of recess time, and less emphasis on homework and tests. Our education system is on rank 72 out of 77 countries, which means that there's something wrong with our system that needs to be fixed. For example, the duration of school. Most of schools in Indonesia have 7 until 8 hours per day. Then the teachers give a bunch of homework, which means the students need to spend their time at home to finish their homework. So this shows that our system prioritizes the duration of study more than the quality of study or its students. And this thing made some students stressed. One of the ways to fix it is by adopt the Finland education system. The goals are to improve our education rankings, reduce the number of stressed students, and make the quality of our education better. Why could Finland's education system fix the details that we miss? Finland has one of the best education system in the world. How their system became one of the best? Finland pays a lot of attention to the qualities of the teachers and the students. Teachers in Finland are highly educated and respected professionals. Teachers are required to have a master's degree, including
pedagogical studies and teaching practice. In addition to broad expertise in learning and teaching, the teacher qualification covers social, ethical, and moral skills. Teachers' education is based on research, which provides teachers with the expertise and ability to develop their own work. And one of the most respectful thing is the teachers are well paid. Finland also pays attention to their students' qualities. Finnish students get plenty of recess time. Their study time at school only about 6 hours with an hour rest and 15 minutes break to relax between class. Finnish students also rarely do homework because there's almost no homework for them and there's no exam in Finland. And one of the most important and interesting thing is each teacher has only about 12 students. Meanwhile, in Indonesia, we had about 7 until 8 hours study time at school, and teachers give their students a bunch of homework which takes their time at home to do other things. And there are some teachers who judge their students by their exam score, which is not fair at all. And also in Indonesia, fact is there are a lot of teachers who don't have enough skill to teaching. And based on CNBC Indonesia in 2019, there are a lot of teachers that being paid below 400,000 per 3 months. And back in 2015, almost a half of Indonesian students stressed because of homework and exams. All those facts show that there's something wrong with our system that need to be fixed. So, one of the way to fix our education system is by adopt Finland's education system. That's all. Thank you. Oke, thank you, Devita. Argumennya berarti cuma satu ya ini ya. Waktunya 4 menit. Oke, Devita, ini kayak gini isinya. Aku ini ya, apa namanya, tunjukkan ke kamu ininya ya, apa namanya, yang aku catat dari argumen. Aku share screen, bisa kan ini? Bisa dilihat nggak semuanya ini? Bisa. Oke. Ini kurang lebih yang aku catat dari argumennya si Devita kayak gini. Jadi kayak gini. Story-nya oke, kayak gitu udah benar, nggak apa-apa. Kan story-nya itu kan basa-basi aja. Nah, problemnya, terus si Devita menjelaskan problemnya di education-nya di Indonesia itu seperti apa. Tapi kayak gini si Devita. Pertama soal problem dulu nih. Ini kan mesinnya simpel banget, jadi enak ya. Problemnya kalau aku sarankan itu kamu bisa menggali lebih detail lagi problemnya. Problemnya itu kamu fokus ke problem dari Indonesian Education System. Itu problemnya apa sehingga kok perlu diganti dengan menggunakan Finland's Education System. Itu pertama, kamu harus fokus ke itu dulu. Terus kamu gali tuh. Kan kamu tadi udah ngungkap tuh. Oh, kalau di Indonesia itu problemnya belajarnya durasinya lama. Terus mereka prioritas quantity. Terus so what? Nah, itu perlu diperdalam lagi tuh problemnya. Menurutku, problem yang diangkat si Devita nggak cuma sebatas ke kayak gitu ya, durasi, terus kemudian jumlah mata pelajaran, dan lain-lain. Tapi kamu coba carilah problem yang lebih mendasar kayak gitu. Lebih mendasar misalnya kamu bilang, oh Indonesian Education System tuh mereka berorientasi pada nilai. Kenapa kok bisa berorientasi pada nilai? Karena, nah itu bisa kamu jelaskan dulu tuh di problem. Jadi di problem itu kita nggak cuma melemparkan fakta-fakta atau fenomena-fenomena, tapi diharapkan kita bisa menjelaskan kenapa fenomena itu bisa terjadi. Devita ini pertama kayak gini paham nggak? Jadi misalnya
Kamu bilang problemnya di pendidikan Indonesia adalah siswa-siswanya itu mereka nggak bahagia dibandingkan dengan student-student yang ada di Finland. Kenapa kok mereka nggak bahagia? Karena ada banyak hal nih yang mempengaruhi, salah satunya durasi, kedua apa, ketiga apa. Nah kayak gitu. Jadi menurutku yang disebutkan Devita di problem ini baru sebatas fenomena aja, tapi belum kamu elaborasikan ke masalah yang sebenarnya itu apa. Kayak gitu. Misalnya durasinya terlalu lama, terus masalahnya apa? Nah ini yang jadi pertanyaan. Gitu ya. Terus kemudian digali problem-problem lain yang lebih mendasar, terus kamu jelaskan kenapa problem itu bisa terjadi, faktornya apa aja. Jadi di situ istilahnya kalau aku bilang ya, kalau kalian membuat problem itu ada problemnya apa, terus ada root of the problemnya apa. Root of the problem itu akar masalah. Jadi pertama kalian mencari masalahnya, misalnya masalahnya adalah di Indonesia tuh misalnya prestasinya sedikit dibandingkan dengan luar negeri, misal kayak gitu ya. Nah, kira-kira itu kan masalah tuh prestasinya sedikit. Akar masalahnya apa di sini? Oh, mungkin guru yang kurang kompeten atau kurang termotivasi untuk melakukan hal yang lebih dan lain-lain. Itu kemudian harus kalian masukkan problem sama root of the problemnya atau akar masalahnya. Kayak gitu ya, Devita ya. Jadi problemnya nggak cuma sekedar melempar fenomena kayak gini. Paham nggak, Devita? Ada pertanyaan dulu nggak soal problem? Masih kurang jelas sih maksudnya perbedaannya antara fenomena sama problemnya itu loh. Oke. Jadi kayak gini maksudku. Fenomena itu ya udah itu problem gitu. Itu problem. Fenomena itu ya maksudku adalah problem. Tapi fenomena itu kan nggak cuma kita lempar doang tuh. Tapi kita jelaskan kenapa itu bisa terjadi. Misalnya kita kan jelasin kalau oh ya pendidikan kita itu ranking 72 dari 77 itu di background story. Itu bisa aku bilang dia udah merupakan problem sebenarnya. Dan aku bilang ya dengan kata lain itu fenomena yang terjadi kan. Fenomena yang terjadi adalah ranking pendidikan di Indonesia itu ranking 72 dari 77 negara yang diukur kan gitu. Itu ya fenomena atau kita bisa bilang problem. Tapi nyebutin itu doang kan masih belum cukup. Kita harus jelaskan kenapa bisa ranking 72, ada apa aja yang jelek di sini. Nah, itulah akar masalah yang perlu kita gali lebih dalam. Kenapa kok bisa ranking 72? Karena kalau ukurnya pertama ada banyak nih. Pertama dari hasil belajar, kedua dari kualitas tenaga pendidik, ketiga dari kualitas sekolah, dan lain-lain. Kayak gitu kan. Nah, beberapa faktor tadi itu tuh sangat jelek. Nah, langsung kamu masuk contohnya nih. Contohnya pertama, kualitas guru. Di Indonesia tuh gurunya sebenarnya mereka akademinya bagus-bagus. Tapi yang membuat kualitasnya itu tidak sesuai yang diharapkan adalah karena mereka kurang motivasi. Antara lain adalah karena gajinya kurang, terus karena untuk menjadi guru tuh tugasnya terlalu banyak, bebannya terlalu banyak, beban jabatannya terlalu banyak kayak gitu. Sehingga mereka malah justru terlalu fokus untuk mengikuti syarat-syarat jabatan dibandingkan syarat-syarat mengajar. Nah, hal kayak gini yang kemudian bisa dijelaskan lebih lanjut. Jadi kalau aku bilang Devita melempar fenomena yang tadi itu benar nggak apa-apa, ranking 72 ke 77, tapi kemudian dijelaskan kenapa bisa demikian, ada banyak faktor. Faktor-faktor tadi, kenapa bisa terjadi faktor tadi, ada faktor-faktor lain juga. Nah, itu yang aku bilang kita menyampaikan problem, terus kita sampaikan juga root of the problemnya atau akar masalahnya. Kayak gitu. Nah, kalau yang disampaikan dari kita di problem ini, yaitu ngomongin soal duration, terus jadi pendidikan di Indonesia itu durasinya terlalu lama. Mereka kemudian memprioritaskan kuantitas, misal jumlah mata pelajarannya banyak banget dalam satu hari, misal kayak gitu kan. Nah, itu adalah sebuah masalah. Kenapa bisa menjadi masalah? Karena, nah itu belum ada penjelasannya dari kita. Ya, makanya aku bilang ini, misal kayak gini. Aku bilang, misalnya contohnya kayak gini. Aku tidak punya uang. Itu belum menjadi masalah. Itu akan menjadi masalah ketika aku nggak punya uang, terus aku lapar, terus mau bayar kosannya udah habis, terus cicilan numpuk. Nah itu baru menjadi masalah. Kan kayak gitu. Jadi kira-kira di sini paham nggak kita? Iya, paham. Nah, jadi di situ harus kamu jelaskan lebih lanjut lagi, kenapa kok duration itu menjadi masalah. Pada gampangannya kalian bisa kasih pertanyaan what's wrong with that. Itu harus dijawab kayak gini. Nah, ini buat teman-teman yang lainnya juga, pertanyaan what's wrong itu harus selalu ada di problemnya. Kalau kalian menyampaikan problem,
oh ya ini kayak gini-gini, what's wrong, kenapa kok itu jadi wrong banget, karena problem itu kan should always wrong kan, kan kayak gitu kan. Jadi yang wrongnya di mananya gitu, kayak misal kita melempar durasinya terlalu panjang, oh ya itu salahnya di mana, kayak gitu, harus bisa dijelaskan kayak gitu. Gitu ya. Jadi ingat tadi kalau kita ngejelasin masalah itu kadang-kadang paradigmanya kayak gini. Kalau kita jelasin masalah, kita seringnya jelasin masalahnya dulu, atau kita seringnya jelasin akar masalahnya dulu. Dan kita nggak tahu mana yang masalah, mana yang akar masalah. Nah, kita harus tahu pertama nih, akar masalah itu yang menyebabkan masalah. Itu yang harus kita tahu dulu ya. Nah, di sini yang dijelaskan Devita, ini adalah akar masalah ini. Atau root-nya dulu yang dijelaskan Devita. Nah, karena ini akarnya, terus dia menyebabkan apa? Makanya aku tanya what's wrong di sini. Ya enggak? Kan gitu. Atau kemudian kalau misal nih, misalnya Devita menjelaskannya problemnya adalah students are exhausted. Students di Indonesia tuh mereka tuh kecapean, suka kecapean karena apa? Nah, ini aku sedang menjelaskan masalah problemnya dulu atau masalah. Lalu orang yang bertanya, penyebab ini apa? Penyebab exhausted-nya. Nah, itulah akar masalah. Penyebabnya itu adalah akar masalah. Penyebabnya exhausted itu apa? Penyebabnya? Oh, penyebabnya adalah karena durasinya terlalu lama, pelajarannya terlalu banyak, kayak gitu. Terus kegiatan pembelajarannya terlalu boring, kan kayak gitu. Jadi di sini kalian harus tahu ya perbedaan antara problem sama root of the problem. Nah, ini kalian harus ada di sini, kayak gitu. Atau sebaliknya nggak apa-apa, yang penting kita bisa tahu mana yang problem, mana yang root of the problem. Itu harus ada keduanya di dalam problem analysis problem. Itu namanya paham ya. Terus kemudian goalnya benar, improve rank, reduce stress, student quality. Oke, itu overall ya emang goalnya kita karena pitch-nya, karena motion-nya adalah umum ya, goalnya kita kurang lebih umum ya, itu nggak apa-apa. Tapi yang missing tadi Devita adalah stance-nya belum diucapkan sama sekali dari Devita. Coba aku tanya Devita, kalau kamu jadi affirmative team, kira-kira stance-mu apa? Ini bentar. Tadi sebenarnya udah nulis tapi lupa kebaca. Ya, itu lupa kebaca. Ini kita harus ingat ya. Cuma gini doang tapi Kak, we agree that we have to adopt Finland's education system. Iya, kayak gitu nggak masalah stance-nya. Kalau opposition berarti apa? We agree that we tetap pakai Indonesia dulu. We stay in Indonesian education system. Iya. Yeah. Kayak gitu. Nah, itu menurutku udah benar kayak gitu ya. Misalnya itu simple aja kayak gitu. Itu adalah stance yang simple. Tapi kemudian nanti kalian harus belajar stance yang strategik. Stance yang strategik itu maksudnya kayak gimana? Kadang-kadang kalau kita debat, misalnya kita mau mengadopsi Finland education system, ya enggak? Caranya kayak gimana untuk adopsinya? Apakah langsung tiba-tiba tahun 2020 Indonesia, tahun 2021 langsung kita mengadopsi Finland education system? Kan enggak juga kayak gitu kan. Nah, stance harus kita cerdik. Harus cerdiknya misalnya, ya kita emang setuju untuk adopsi Finland education system, tapi kita nggak akan lakukan sekaligus. We will not do it one at a time, tapi kita mau do it gradually, secara bertahap. Nah, itu kan salah satu bentuk stance juga, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut ke dalam argumen. Kayak gitu. Nah, itu ya, ini ya, soal stance kita harus bisa lebih cerdik lagi mengakalinya. Karena kan kalau misal kita mengadopsi terus sekaligus langsung kita ubah, itu kan kemudian kita susah menjalankannya. Nah, berarti untuk mempermudah supaya lebih strategis lagi, ya kita emang mendukung, tapi kita akan mendukungnya gradual ini, secara bertahap nih. Kayak gitu. Itu bisa kalian lakukan. Jadi stance ini nggak cuma sesimpel I agree, I do not agree, tapi kita bisa kalian buat sestrategis mungkin untuk mendukung stance kalian. Gitu ya stance-nya. Jadi kita paham nggak di sini? Paham. Oke, nah sekarang argumen nih. Why Finland doesn't cook fix the details that we miss? Oke, ini analisis keyword satu ini udah benar. Oh ya, di Finland itu mereka pro teacher, mereka punya pedagogy skill, mereka well paid, siswanya no homework, mereka maksimal 12 siswa dalam satu kelas, less study hour. Itu bagus-bagusnya Finland education. Lalu kemudian di Indonesia kamu jelaskan, sedangkan di Indonesia itu mereka long hour, underpaid teacher, dan lain-lain. Pertanyaannya logical link-nya belum di sini, Devita. Kan di sini udah jelasin nih. Pendidikan di Finland tuh kayak gini loh, bagus. Sedangkan pendidikan di Indonesia tuh jelek banget. Itu baru menjelaskan kenapa kita harus mengaplikasikan Finland education. Pertanyaannya,
fix di sini belum terjawab. Terus fixnya di bagian mananya? Gimana caranya fix? Itu yang belum terjawab. Ya, sekarang kayak gini. Ini yang perlu diingat sama teman-teman ya. Kalau logical link, ini tipsnya nih supaya lebih gampang nih. Logical link itu biasanya menjawab kata kerja yang ada di sini. Jadi kata kerja ini, dia biasanya dijawab di link, di logical link-nya. Terus gimana caranya fix-nya? Itu kan tadi kan kita baru characterize nih keyword 1, terus kita characterize keyword 2. Kita jawab di sini. Ini sebenarnya adalah inti dari analisisnya kita tuh di sini. Tapi ini nggak akan bisa berdiri tanpa ada characterization. Inti dari analisisnya harusnya dijawab. Terus gimana caranya yang punya Finland ini kemudian bisa fixing yang di Indonesia? Nah, lalu kemudian karakter kamu bisa jawab di sini, Devita. The character of Finland's education could answer every problem that happens in Indonesia. Nah, itu kan baru pertama. Itu masih belum cukup kalau aku bilang logical link kayak gitu. Pertanyaan yang berikutnya adalah gimana caranya setiap aspek dari pendidikan Finlandia itu bisa diadopsi. Itu kan pertanyaan yang paling utama ya. Yang utama misalnya kayak gini, pro teacher. Emang di Finland tuh mereka mengadopsi sistem kalau teacher itu harus pro tuh, kompetensinya harus tinggi. Sedangkan di Indonesia kan teachernya kan kurang tuh, misal kayak gitu kan. Pertanyaannya gimana caranya membuat teacher di Indonesia itu lebih pro? Itu kan pertanyaannya di situ. Itu yang belum kejawab, itu yang harus dijawab di logical link di sini. Oh iya, kita bisa mengadopsi sistem pendidikan Finlandia dengan meningkatkan kemampuan teacher nih. Kemampuan teacher itu nggak cuma kemampuan secara tertulis, secara formal, tapi juga kemampuan secara non formal, contohnya social skill. Kita sering adakan social event, sering adakan ice breaking session dan lain-lain. Terus kemudian nih, misalnya well paid di Finlandia, teachernya emang well paid. Nah, kita mau mengadopsi nih di Indonesia, teachernya juga kita mau kasih gaji yang bagus. Nah, pertanyaannya gimana caranya ngasih gaji yang bagus di Indonesia? Itu kan belum kejawab juga tuh dari kita ya. Nah, itu perlu dijawab juga tuh. Ini yang kemudian dijawab di logical link. Jadi logical link itu isinya apa sih? Menghubungkan linking every characterization. Mungkin apa enggak? Kalau di argumen ini ya, mungkin apa enggak kayak gitu. Nah, jadi di sini harus ada jawaban, ada logical link di sini. Yang paling berhubungan misalnya di sini nih less study di Finland tuh less study hour. Nah, sedangkan di Indonesia tuh long hour. Nah, kemudian di logical link kita jelasin mungkin nggak tuh Indonesia mengurangi jumlah jam pelajarannya kayak gitu. Nah, kita jelasin. Nah, mungkin menurutku ini bisa-bisa aja ya kita mengurangi jumlah pelajaran. Kenapa? Karena sebenarnya di Indonesia itu pelajarannya dari SD, SMP, SMA tuh sebagian besar mengulang pelajarannya. Nah, untuk kita bisa mengurangi jumlah jam pelajaran, kita harus memastikan kalau kita tidak mengulang-ulang materi yang kita ajarkan dari SD, SMP, SMA kayak gitu. Jadi semuanya harus benar-benar berjenjang, tidak mengulang lagi. Nah, itu kan yang bisa dijelaskan di sini ya. Jadi ya di sini logical link-nya di sini di Devita tadi belum ada sama sekali. Nah, bisa kamu lakukan caranya kayak gitu. Kita menghubungkan setiap characterization. Kita logical link itu pada intinya adalah menjelaskan ini kata kerjanya. Mungkin nggak untuk kita lakukan kayak gitu. Terus contoh lagi di sini, students tuh no homework kayak gitu kan. Dan mereka tuh kebanyakan cuma 12 siswa. Jadi ketika pelajarannya terfokus kan enak, semuanya selesai di dalam kelas. Ketika keluar kelas mereka udah nggak ada PR sama sekali kan kayak gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya Indonesia bisa melakukan ini? 12 siswa dalam satu kelas kayak gitu. Nah, kamu bisa jelaskan misalnya, oh ya salah satu caranya pertama, kenapa kok Indonesia tuh sekarang kelasnya tuh crowded banget, satu kelas bisa sampai 40 siswa? Karena jumlah sekolahnya tuh sedikit kayak gitu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan jumlah sekolah tuh sehingga kita bisa lama-kelamaan mengadopsi. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi sistem di Finlandia itu bukan kayak aplikasi yang kita bisa langsung install di laptop tuh enggak. Jadi ada beberapa tahap-tahap yang perlu kita jelaskan satu persatu. Nah, itulah fungsinya logical link di sini. Nah, itu kan kemudian jadinya kan banyak banget ya yang dijelasin di logical link ya. Pertanyaannya gimana caranya itu menyampaikan? Nah, itu kenapa kok jadi banyak banget? Karena ini jawaban paling masuk akalnya adalah karena judulnya si Devita ini masih terlalu general. Kenapa aku bilang terlalu general?
details that we miss. Ini kan details ini kan ada banyak, ya nggak? Details ini kan ada banyak. Artinya ini sebenarnya argumennya Devita ini dia menggabungkan banyak ide dalam satu argumen. Ini kasusnya kayak Ali kemarin. Ali kemarin juga gitu, dia menggabungkan beberapa ide yang seharusnya dia bisa menjadi 4 argumen, tapi malah dia jadiin satu argumen. Kayak gitu. Nah, ini kalau aku bilang kenapa terlalu banyak, karena emang argumennya terlalu general. Detail ini harusnya dijabarkan satu persatu, diurai, Devita. Diurai misal kayak gini. Kenapa, pertama, kenapa Finland Education itu bisa memperbaiki kualitas guru? Kayak gitu. Itu pertama. Jadi itu bisa jadi argumen pertama. Kedua, kenapa Finland Education bisa membuat pembelajaran yang lebih efisien? Ini argumen kedua. Terus efisien itu kan proses ya, prosesnya lebih ramping gitu. Terus yang ketiga, kenapa Finland Education bisa memperbaiki kualitas siswa kayak gitu. Nah itu kan sudah menjadi 3 argumen digabung menjadi 1 di sini. Nah jadinya ya, Devita, di sini bisa kamu urai ini menjadi 3 argumen sebenarnya. Sehingga nanti logical link-nya akan enak sedikit-sedikit. Kalau ini digabung jadi 1, logical link-nya kan ada banyak. Karena karakterisasimu kan ada banyak kan. Karena sedangkan logical link kan harus linking every characterization. Nah, disitulah saat dimana kita harus mengakali speech kita supaya lebih enak, supaya lebih efisien. Nah, udah kita pastikan judul kita itu jangan terlalu general. Nah, gitu ya. Jadi pastikan kalau kita punya argumen, judulnya itu spesifik dan tidak general. Ada pertanyaan nggak, Devita? Enggak, belum ada. Kira-kira udah jelas nggak kayak gitu tadi? Udah, insya Allah. Nah, kayak gitu ya. Jadi tadi kata detailsnya ini masih terlalu umum, bisa kamu detailkan lebih rinci lagi kayak gitu. Oke. Sekarang jadi Devita udah. Terus yang berikutnya tadi adalah si Safa ya. Safa udah belum, Safa? Kak. Oke. Safa bisa speech ya sekarang? Waktunya 7 menit. Motionnya apa, Safa? Motionnya, this house regrets the commercialization of social movements. Commercialization of social movement. Oke. Ini motionnya klasik ya. Ini nggak terlalu klasik sih, tapi motionnya filosofis ini. Si Safa. Motionnya adalah research regrets the commercialization of social movement. Oke. Waktunya speech 7 menit ya, Safa. Ya, Kak. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Safa Azhara. As the first speaker, I would like to give our motion today. Our motion today is this house regrets the commercialization of social movements. This motion means that we should debate about regrets the commercialization of social movements. The commercialization of social movements means those who appear to be supporters through signaling and using merchandise. The situation that has given rise to social movements to defend it seems to be attracting companies to flock to the movement, seeing as yet untapped markets with high profit potential. The commercialization of social movements is widely used by several companies as a profit field to issue products that have a social movement symbol. As a replacement of meaningful supportive contributions, supporters using the product are less likely to participate further. The government's team regrets the commercialization of social movements. I have 2 arguments. The first argument is companies that see social movements as business opportunities. We strongly disagree with companies that see social movements as business opportunities. Increased awareness also drew corporations to flock towards the movement, seeing an untapped market with a high potential for profit. Commercialization has permeated social movements within
both large-scale, highly published events and day-to-day workplace business. Furthermore, capitalists on this opportunity and attempt to show their support with gimmicks such as donating a portion of their profit to an organization. However, no one holds business accountable. As examples, such as legal defense funds established to support and respond to Me Too. Me Too is movement against sexual harassment and sexual violence, encouraging celebrities to wear black pins and collars during the Golden Globes to stand in solidarity with those who have been sexually harassed or assaulted. Beyond the red carpet, the company has been selling merchandise embellished with hashtags and phrases. Me Too supporters can demonstrate their association with his movement by purchasing this merchandise, thereby attracting greater visibility for the movement. The corporation sees Me Too as a product rather than a social goal, assessing its monetary capacity rather than its potential for reform. And the second argument is supporters who only use merchandise. However, commercialization has also removed all barriers to entry associated with joining the movement. As a replacement of contributing meaningful support, commercialization grants individuals the ability to signal their virtue, as a commercialization means that those who appear to be supporters via signaling and wearing merchandise are likely to be complacent and are less likely to participate further. These symbolic gestures are often confused in many people's minds with actual direct action. And as an affirmative team, we regretting the commercialization of social movements means that we refuse to support those that only use merchandise symbolically and not allow companies solely for profit. Sudah, Kak. Oke. Oke, tadi stance-nya di akhir-akhir ya. Affirmative means not support kayak gitu. Itu sebenarnya malah masuknya harusnya stance itu. Oke. Bentar ya. Oke, aku akan broadcast dulu. Nah, ini motion yang dipilih oleh si Safa menarik karena motionnya adalah motion judgment. Kalau tadi yang motionnya si Devita adalah motion proposal ya. Nah, ini menarik karena kita bisa membahas dua tipe argumen yang berbeda nih. Pertama ini dulu, aku akan bahas ini dulu, definition. Udah kelihatan belum ini apa screen sharingku? Sudah, Kak, kelihatan. Oke. Pertama definition dulu. Oke, supporter social ini menjelaskan soal social movement, soal commercialization itu maksudnya kayak gimana. Nah, ini benar kayak gini yang menjelaskan definitionnya. Jadi ketika kita menjelaskan definition tuh nggak harus kayak definisi yang eksak dari sebuah kata, enggak, tapi kita langsung jelaskan aja maksudnya apa. Nah, di sini si Safa sudah menjelaskan maksud dari commercialization adalah contohnya ketika pendukung social movement tuh malah mereka mendukungnya dengan cara berjualan menggunakan merchandise yang berhubungan dengan social movement itu. Menurutku di sini bisa lebih ditambahkan lagi sih definisinya. Tapi nanti itu bisa kita masukkan dalam problem. Contohnya apa nanti kita bahas di problem. Karena di problemnya punya Isafa belum ada. Social movement attracts companies. Kemudian companies-nya issue product, replacement of meaningful support dan lain-lain. Ini story-nya kayak gitu udah nggak apa-apa. Udah benar karena baca-baca doang. Nah, menurutku problemnya di sini harus digali lebih dalam. Si Safa problemnya belum ada ya. Harus dicari problemnya dari kalau kita mengganti support kita dengan cara berjualan, tuh problemnya apa? Di sini ini harus kita angkat di sini. Jadi misalnya kayak gini, social movement attracts companies. Sometimes atau most often companies issues products as a replacement of meaningful support. The problem is, tadi kita mau masukkan di sini. Problemnya adalah
cara-cara berjualan ini tidak berkontribusi langsung terhadap social movement. Kenapa? Karena pertama, profit dari berjualannya mostly diambil oleh company itu. Kayak gitu. Bisa kamu ambil kayak gitu. Mungkin ada apa namanya, ada yang berjualan tapi kemudian profitnya diputar dimasukkan ke dalam agenda social movement kayak gitu kan. Tapi kemudian kamu bilang di sini kita bilang apa namanya, tapi itu adalah hal yang lain karena itu maksudnya adalah apa itu masuk ke dalam charity activity kayak gitu kan mungkin, atau mungkin bisa jadi kamu bilang oke, itu nggak apa-apa, tapi kemudian akhirnya empati orang itu tidak menuju ke social movement-nya, tapi malah justru menuju ke produknya, misalkan kayak gitu. Mereka malah sebenarnya bukan terdorong untuk mendukung social movement-nya, awareness-nya malah terdorong ke arah consumerism kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi problem di sini bisa kamu cari lebih banyak ya, si Safa, kamu ungkap lebih banyak problemnya dari commercialization itu apa. Sebenarnya kalau di motion judgment memang problem itu nggak terlalu krusial, tapi dia fungsinya adalah untuk menambahkan urgency kenapa kita perlu regret kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya di argumennya kita menjelaskan judgment-judgmentnya kayak gitu. Yang jelas ini tadi di argumen Safa problemnya masih kurang. Bisa kamu cari problem dari replacement-nya itu apa, problem dari company yang info itu apa, kayak gitu-gitu. Bisa kamu cari di sini banyak problem di situ. Kamu gambarkan apa aja sih yang salah dari komersialisasi, bisa kamu cari di bisa kamu masukkan di problem sini. Itu aku bilang kayak gini. Di problem ini bisa secara umum aja on surface, karena nanti bisa jadi secara detailnya bisa dibahas di argumen kayak gitu. Di Safa ada pertanyaan nggak pertama di sini problem? Enggak, Kak. Oke. Nah, baru stance-nya tadi kelewat ya, stance-nya. Stance-nya penting ya, stance. Jangan sampai kelewat, karena walaupun dia cuma menjelaskan apa yang kita dukung, apa yang kita nggak dukung, itu stance itu harus selalu kita ungkapkan untuk menghindari salah paham oleh Eju, pertama. Kedua, supaya kita bisa lebih mudah mengklarifikasi kalau misal di debatnya nanti, di tengah-tengah debatnya itu membelok. Jadi kita klarifikasinya gampang karena udah diucapkan bisa di awal-awal stance kita kayak gitu. Nah itu stance itu jangan sampai kelewatan, karena tadi di Devita sama si Safa stance sama-sama kelewatan. Malah di akhir-akhir tadi si Safa ini stance-nya baru diucapkan as affirmative itu really great means kayak gitu-gitu kan, not support commercialization kayak gitu. Nah ini jangan sampai kelewatan ya, ini di awal-awal stance ya, karena masa iya kita ngomong panjang lebar dulu terus baru kita jelaskan, jadi itu aku tuh dukung ini guys kayak gitu. Jadi kan aneh ya, jadi harusnya di awal dulu baru kalian menjelaskan panjang lebar kayak gitu. Oke itu. Nah sekarang argumen ini yang menarik ya. Companies say social tadi judulnya tuh gimana? Safa, mungkin aku salah dengar judulnya. Sebenarnya judul argumen pertama gimana? Judul argumen pertama itu companies that see social movements as business opportunities, gitu Kak. Oh sih. Nah, pertama kayak gini. Judul di apalagi ini motion judgment ya, kan artinya argumennya adalah argumen filosofis ya kan. Artinya kan argumen justification maksudnya. Argumen justification. Kalau si punyanya si Devita tadi ini adalah argumen likelihood kayak gitu kan. Nah, kalau biasa apanya adalah argumen justification. Argumen justification itu biasanya kita kayak gini. Dia pakai nominal sentence. Kalau argumen lagi dia pakai verbal sentence. Artinya ada kata kerja di sini. Kata kerja kan fix. Tapi kalau ini dia pakai nominal sentence. Nominal sentence itu maksudnya adalah dia pakai to be ya. Jadi di sini bisa buat pertanyaan misalnya ini ada kurang kurang kata to be-nya ya. Jadi misalnya why is it unjustified if company see social media as business opportunity. Nah, harusnya menurutku dilengkapi kayak gini ya. Ini yang bisa ditambahkan di sini. Nah, jadi itu penting ya, harus ada ini ya. Ini tuh apa namanya, justified apa enggak, atau kadang-kadang why is it wrong
Why is it unacceptable? Kayak gitu. Why is it a backstep? Dan lain-lain. Jadi kata sifat yang mendeskripsikan dari apa yang ingin kita bahas. Karena kalau kayak gitu, company social media, social movement as business opportunities itu orang-orang masih belum dapat maksudnya apa dari argumen itu. Oh ya, emang company social movement as business opportunities, so what? Nah, pertanyaan kayak gitu, so what? So what? Oh, it is unjustified. Kan kayak gitu. Jadi ini yang perlu ditambahkan di judulnya supaya lebih komplit, yaitu ini bisa bebas, bisa apapun, bisa unjustified atau apa sesuai dengan konteksnya, argumennya kayak gitu. Yang pertama. Nah, yang kedua, ini keywordnya yang pertama nih. Keyword satunya udah dijelasin sama si Safa, lalu kemudian dijelasin soal keyword keduanya, yaitu companies-nya, kayak gitu kan, udah benar di sini. Tapi kemudian kurang logical link-nya. Tapi kemudian tadi pas aku menunggu logical link, kan si Safa langsung jumping ke example terus kemudian ada ini nih, ada kalimat yang menarik. Kata-kata ini Safa bilang, company see me too as a product rather than a movement. Ini sebenarnya bisa menjadi logical link. Tapi ini masih belum cukup. Kenapa aku bilang belum cukup? Karena kayak gini. Nah, ini kenapa aku tadi bilang menarik, karena logical link di argumen justification sama argumen likelihood itu beda. Bedanya adalah di sini nih bedanya. Kalau di argumen likelihood, kayak contohnya punya Devita tadi, logical link di sini adalah menghubungkan subcharacterization kan. Di sini ini adalah most likely adalah prosesnya, proses di sini. Proses gimana caranya di sini kita bisa fix, kita ini kan di Indonesia, fix detailnya, fix ini adalah prosesnya itu jelasin di logical link-nya. Misalnya kita udah tahu tuh kalau Finland tuh teacher-nya tuh pro, dan kita tahu kalau di Indonesia teacher-nya tuh kurang, kayak gitu kan. Pertanyaannya prosesnya membuat kita tuh menjadi pro tuh kayak gimana, kan gitu ya nggak? Logical link di argumen likelihood tuh kayak gini. Kita menjelaskan prosesnya di sini. Ini pentingnya di sini, proses. Tapi kalau di argumen justification, logical link di sini seringnya adalah teori, bisa teori, terus kemudian prinsipal teori itu ya, teori atau prinsipal atau nature of, kayak gitu. Yang itu yang bisa kita ungkapkan di sini sebenarnya. Atau kemudian bisa dijelasin dengan what's wrong. Ini yang bisa kita pakai di logical link di bagian argumen justified ya. Misal kayak gini, aku kasih contoh nih. Di sini kan udah dijelasin nih, social movement itu dia tuh sering menggather event, ada mass movement di situ, gitu kan. Mereka lagi campaign. Lalu company biasanya isi produk di situ, itu kan udah characterization nih. Contohnya nih, contoh isu produknya adalah companies itu usually selling merchandise with Me Too attributes, dari contoh Me Too campaign. Nah, kemudian masuk ke logical link. Nah, di sini sebenarnya yang terjadi adalah company itu melihat Me Too campaign sebagai produk, alih-alih sebagai sebuah pergerakan. Nah, pertanyaannya adalah, terus what is wrong? Ini yang perlu diangkat di sini. Yang perlu dijelasin di argumen justified, di logical link ini kan lagi kan inti dari argumen kan. What is wrong di sini? Pertanyaannya. Nah, what's wrong di sini? Jawabannya lagi-lagi adalah teori. Makanya di sini aku bilang sebenarnya isi dari logical link dalam argumen argumen justification adalah teori prinsip atau nature. Kita jelaskan kenapa kok salah. Karena prinsipalnya kayak gini deh. Nah, baru jelaskan nih. Nature dari movement itu kan harusnya dia kan memang action. Movement itu kan sebuah action. Dia mengharapkan reaction apa sih? Reaksi yang diharapkan dari masyarakat itu apa sih? Dukungan. Secara moral, ataupun secara politik, atau secara ekonomi, dukungan-dukungan kayak gitu kan. Nah, sedangkan kita lihat company di sini justru malah mereka tuh mengeluarkan produk, which is hasil dari produk ini apa sih? Sebuah profit yang hanya menguntungkan company. Nah, akhirnya ini menjadi salah. Kenapa? Karena produk ini kemudian tidak memenuhi apa yang kita tuntut dalam agenda movement, tidak memberikan kita dukungan. Nah, kemudian itulah masuk tuh logical link-nya. Itulah kenapa company itu kemudian unjustified. Itu
yang paling simpelnya kayak gitu ya. Nanti bisa lihat ada versi yang lebih detail lagi kayak gitu. Nah, bisa dijawab lagi dengan yang lain. Jangan yang lain misalnya kayak gini. Seharusnya sebuah movement itu kita atau mungkin kita di sini menjawab apa namanya fokus ke bagian ini ya apa jualan produknya. Prinsipnya ketika kita social movement kan kita sebenarnya fungsinya adalah mencari simpati orang untuk mendukung movement kan ya gitu. Itu bisa jadi contoh. Kita mencari simpati orang untuk mendukung movement. Jadi simpati orang itu hadir karena mereka tuh aware, sadar terhadap isu yang sedang diangkat oleh movement itu. Yang pertama. Kedua, sedangkan ketika company itu menjual produk, awareness orang itu hanya akan mengarah pada produk aja. Mereka cuma tahu ada produk Me Too campaign, tapi mereka kemudian misalnya produknya bagus-bagus, ya nggak ada merchandise yang bagus-bagus soal Me Too, ada kaos yang keren banget, ada sepatu yang keren, kayak gitu-gitu kan. Attention dari orang-orang itu teralihkan dari emotional fokus menjadi komersial fokus. Jadi mereka kemudian lebih fokus ke menikmati produk yang dikomersialisasikan tadi, dan mereka kemudian teralihkan dari yang seharusnya mereka memperhatikan lebih mengenai faktor-faktor penyebab movementnya, tapi malah mereka teralihkan ke membeli produk. Nah, misal kayak gitu. Di sini kita bisa mencari banyak teori-teori yang menghubungkan kenapa kok pada akhirnya movement ini nggak cocok kalau dibuat jualan kayak gitu. Kita cari banyak teori di situ. Nah, inilah yang aku bilang argumen justification itu sebenarnya simple, tapi dia proses mikirnya yang susah karena kita mencari teorinya itu yang susah. Nah, ini memang berdasarkan pengalaman-pengalaman dari input-input. Kita sering tanya sama senior, kira-kira prinsipalnya ini harusnya kayak gimana, prinsipalnya itu harusnya kayak gimana, kayak gitu. Kalau argumen likelihood, itu dia gampang, karena kita memikirkan sebab akibat, tapi yang membuat dia rumit adalah prosesnya itu panjang prosesnya. Jadi di sini tuh kalau aku bilang argumen likelihood itu rumit tapi gampang, sedangkan argumen justification itu tuh simple, tapi dia susahnya di sini, kayak gitu. Mencari teorinya. Di sini Safa ada pertanyaan nggak soal argumennya? Enggak, Kak. Oke. Jadi kurang lebihnya kayak gitu ya kalau menjelaskan argumen justification. Dan ini juga kedua-duanya tadi si Devita sama si Safa masih lupa, yaitu yang paling utama adalah link back atau conclusion. Ya. Ini penting banget link back atau conclusion. Di Safa juga sama. Ya, Kak. Conclusion. Kenapa aku bilang penting? Karena kayak tadi nih, misal tadi yang aku inputkan dilakukan beneran, akan artinya penjelasannya ada banyak banget, ada panjang banget, ya enggak? Nah, setelah kita panjang lebar menjelaskan, kita selalu butuh kesimpulan. Kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya emang yang namanya kegiatan ekonomi, kegiatan jual beli di social movement itu nggak cocok. Ya, itu kan kemudian kesimpulan. Di sini juga kesimpulannya adalah, oh ya, jadi Finland Education System itu adalah sebuah tolak ukur. Nah, sedangkan tadi aku sudah menjelaskan kalau Indonesia tuh mungkin untuk mengaplikasikan ini, mewujudkan protection, mewujudkan bayaran yang bagus, mewujudkan ini efisiensi dari kegiatan pembelajaran dan lain-lain. Nah, itu adalah sebuah contoh dari link back atau conclusion kayak gitu. Jadi link back atau conclusion tuh penting banget untuk supaya kita tuh nggak lost. Karena kayak seringnya begini masalahnya dari debat terbaru itu adalah mereka udah ngomong panjang lebar, tapi kalau nggak dikasih conclusion, kadang-kadang hal yang disimpulkan oleh juri itu berbeda dari judul yang dijanjikan dari awal. Jadi tiba-tiba sudah menjanjikan judul apa, tapi kesimpulan yang diambil kok beda sama judulnya kayak gitu. Nah, itu kemudian pentingnya conclusion tuh kayak gitu untuk meluruskan lagi semuanya supaya kamu tuh benar-benar menjelaskan apa yang kamu janjikan di awal di judul itu kayak gitu. Itu adalah link back atau conclusion. Overall ada pertanyaan nggak ini? Devita sama Syafa? Masih belum kepikiran, Kak. Masih belum kepikiran pertanyaannya. Oke. Ya, overall kayak gitu ya. Tadi dicatat evaluasinya ya. Jadi Ya, ini mungkin aku round up aja nih soal argumen. Sebenarnya kayak gini argumen itu. Nah, sebenarnya argumen itu
ini adalah kayak gini. Dia ada assertion-nya, memang. Assertion-nya itu harus complete sentence, terus dia harus detail. Detail itu maksudnya adalah jangan terlalu general, kayak gitu kan. Lalu kemudian analisis nih. Analisis di sini dia emang ada characterization dari keyword 1 dan keyword 2. Terus kemudian ada yang namanya core dari argumen itu adalah itu terletak di logical link-nya. Nah, ingat tadi core argumen logical link. Nah, kalau argumen likelihood biasanya link-nya tuh adalah apa? Link-nya adalah proses tadi. Sedangkan kalau justification itu link-nya adalah teori. Yang harus selalu kalian ingat ya di sini. Nanti sebenarnya ini tuh sebenarnya nggak perlu kita hafalkan gitu nggak sih. Yang penting ini kalian tuh paham aja. Karena nanti ketika kita debat, kalau kita sudah latihan terus, ada input-input, ini akan kita lakukan secara otomatis kita akan melakukan ini secara tidak sadar sebenarnya. Nah, tapi di awal-awal memang kita harus tahu apa yang kita lakukan ya. Ini yang harus kalian lakukan di awal-awal kayak gitu. Itu yang untuk aku round up ya. Nah, terus kemudian kurang lebihnya seperti itu aku masih mau invite satu speaker lagi nih. Tadi Lulu atau si Vira atau si Jihan ini atau si Alfi tadi ada satu lagi si siapa ya Muhammad tadi Liv ya tadi ya. Siapa yang udah ready nih argumennya? Saya udah, Mas. Jihan. Oke, ya udah yuk Jihan. Bisa speech motionnya apa Jihan? Motionnya yang kemarin this house would not ban unpaid internship. This would ban unpaid internship. Oke. Bentar ya, cara dulu ya. Oke. Waktu speech-nya adalah 7 menit 20 detik. Bisa dimulai dari sekarang. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm as the first speaker of the opening government. I would like to give the definition and the background first. So, internship is a position where a student or a trainee works in an organization or a company to gain work experience or to fulfill some requirements of the job application process in a certain period of a time. Meanwhile, unpaid here is a condition where the trainee does their internship without getting any payment at all from the organization or the company. So the background is in order to gain new experience or to fulfill some job application requirements, students or trainee needs to do some internship process. But some of the companies don't pay their trainee because they are not classified as an official employee. Meanwhile, this condition can lead into several problems for both the company and the trainee itself. Some of the problems are, the first one is the trainee are being exploited due to the overwork that is not being paid, and they are having so many losses because they spend more expense in the internship process. For the company, by implementing the unpaid internship regulation, it can be harmful for the long-term condition of the company because it can lead to lower public trust. I would like to tell you the goal of this debate is to make sure that both the trainee and the company can take the benefit from the internship process. And we as the government team, we are agreeing to implement the paid internship. Now I would like to give you my argument. My first argument is by implementing the paid internship, we can decrease the number of trainee exploitation. So exploitation is an act when we don't give a fair treatment to someone about their work. In the paid internship case, the exploitation can be seen where the company only takes the benefit from the trainee work expense. Meanwhile, the company doesn't give any payment at all, which can be concluded as an unfair treatment to the trainee. And by implementing the paid internship, we can decrease the number of this exploitation case because the company has to pay the trainee the same amount of their work.
Or in another case, it can also be giving the trainee payment even though lower than the official employee, but the company cannot give them the same amount of work like the official workers. I mean, the point is to give a fair payment according to the trainee work expense. And that's why by implementing the paid internship, we think that it can help to decrease the number of employee exploitation. My second argument is that by implementing the paid internship, it can help the company to keep the public trust. Trust is gained by maintaining the good reputation of the company. One of the things that usually are being concerned is the employees' welfare. One of the basic criteria of employees' welfare is related to the fair payment and treatment. Employee here is not only the official one, but we also talk about everyone that being involved in the work process, which can also be the trainee itself. And by implementing the paid internship, it can support the company in maintaining their good reputation in the society because the society knows that the company treats their employees or even the candidates fairly, which can lead to help the company also in keeping the public trust. I would like to give you some of the real evidences. It's all about the case of Aicha. If you know, Aicha is one of those famous ice cream brand that has so many consumers, and it happened because of their unbelievably cheap price, but surprisingly with a delicious taste. But later on, we finally found a shocking fact that Aicha is proven to do an exploitation for their employees, such as giving an unfair payment and also an excessive working hour. And we know that what happened after that is everyone in social media and even in real life banning or canceling Aicha and even made a petition to sue and ban the brand from the market. So from the evidence above, I would like to say that the employees' welfare is one of the most common things that get concerned from the society to define the reputation of the brand or the company itself. So in conclusion, we as the government team, we are supporting to implement the paid internship process because it has two benefits, both for the company and the employee. And the first benefit is to decrease the number of exploitation of the employee. And the second one is to help the company in keeping the public trust. Thank you. Oke, sip. Oke, thank you Jihan. Oke, speech-nya rapi ya. Itu menurutku contoh speech yang bagus untuk untuk basic. Itu rapi dan semuanya terpenuhi semua aspeknya terpenuhi. Cuma ada beberapa yang kelewatan. Aku akan evaluasi satu persatu nih. Ini aku share screen dulu ya. Oke. Ini udah kelihatan semuanya ini yang aku share screen? Udah, Mas. Oke. Sip. Pertama ini definition dari internship, oke, kayaknya udah benar, story-nya oke, transisinya ke problemnya udah oke kayak gitu. Nah, sini aku mau highlight nih. Trainee exploited, losses of expense not return, terus kemudian dijelaskan lagi harmnya apa nih? Oh ya, kemudian lower public trust. Nah, di sini adalah sebuah contoh problem yang bagus. Karena apa? Karena dia analisisnya lebih nih, analisis problemnya itu memang menunjukkan sisi problematiknya dari unpaid internship itu apa. Di sini problemnya adalah ini adalah akar masalah kayak gini nih. Trainee itu exploited, mereka tuh merugi, mereka nggak punya pendapatan gitu kan. Kemudian ini nggak cuma merugikan bagi trainee, tapi juga merugikan terhadap company karena kemudian mereka lower public trust. Nah, ini yang aku harapkan dari problem tuh kayak gini. Ketika kita menganalisis problem, kita harus menunjukkan kalau emotion itu emang dia bermasalah bagi semua orang, sehingga kita benar-benar pengen benar-benar pengen melakukan motion kayak gitu. Nah, ini sebuah contoh problem yang benar. Nah, tapi di sini tadi mungkin aku yang miss atau Devita mau goalmu apa tadi? Kok Devita Jihan? Goalnya is to make sure that both the company and the trainee get the benefit from the internship process. Nah, oke, ini mungkin aku tadi yang miss. Nah, tapi di sini juga ada sebuah pelajaran. Karena apa? Sometimes akan ada edgy yang miss kayak gitu. Jadi, kita bisa mengendalikan speech kita nih. Ketika kita ketika masuk problem itu benar, si Jihan ada stressingnya di situ. Oke, and that creates problem lagi Jihan. The problem is itu kan kemudian ada
jedanya, ada transisinya. Oh ya, inilah problemnya, ladies and gentlemen, kayak gitu kan. Itu bisa kita mengarahkan kita attention-nya ke problem. Untuk goal kita bisa lakukan yang sama. And that is why upon that problem, our goal is apa? Nah, jadi ada transisinya lebih nyantai supaya kita mengikutinya bisa lebih enak. Kayak gitu ya, si Jihan ya. Ini aku nggak ngomongin soal speed, kalau speednya nggak masalah sih kayak gitu. Cuman aku bilang transisinya di masing-masing, apalagi di hal yang penting kayak problem sama goal. Tadi transisinya di problem udah bagus. Nah, lakukan hal yang sama transisi ke goal supaya ada supaya untuk memastikan bahwa nggak ada yang miss di situ. Gitu ya, Jihan ya. Oke, Mas. Terus stance-nya, nah ini stance-nya tadi simple, yaitu kita agree untuk ban unpaid internship. Di sini kayak gitu nggak masalah sih stance-nya, karena motionnya udah jelas juga, jadi stance-nya juga enak juga kayak gitu. Terus kalau kemarin kan kemarin evaluasinya yang ada yang motionnya yang rada rumit kemarin, siapa ya kemarinnya? Itu kan stance-nya kemudian rada jelibet juga tuh. Nah, terus argumennya ada 2. Argumennya kedua-duanya adalah argumen likelihood. Nah ini argumen yang pertama adalah kenapa kok banning unpaid internship bisa decrease exploitation. Nah di sini aku sebenarnya mengharapkan ini sebenarnya tadi sudah jelasin ya. Karakterisasi dari exploitation sudah dijelaskan. Exploitation di sini adalah sebenarnya para intern atau para trainee, mereka tuh kerjanya eksesif, mereka dimanfaatkan. Terus kemudian ketika mereka dalam masa mereka belajar, mereka tuh banyak juga tuh expense yang mereka habiskan. Tadi sudah dijelaskan oleh Jihan kayak gitu. Nah, kalau yang ban unpaid internship kan udah jelas dari definition, jadi keyword tadinya nggak usah dijelaskan. Linknya udah ada juga tadi. Sehingga di sini company itu menurutku company itu has to pay the losses supaya eksploitasi itu berkurang. Nah, tapi di sini masih ada yang kurang di linknya, yaitu how. Gimana caranya? Ini kan termasuk dalam proses juga nih. Jadi logical ini kan masih bertanya-tanya, masih belum gimana caranya company bisa membayar internship. Kan bisa jadi ada banyak alasan kenapa mereka nggak bayar, karena mereka pengen mereka lagi cost-nya lagi tinggi nih, mereka pengen efisiensi cost sehingga mereka memang sengaja mencari internship yang gratis kan kayak gitu. Nah ingat kalau argumen likelihood linknya itu adalah proses. Nah proses ini harus dijelaskan sedetail mungkin. Kalau aku bilang di sini karakterisasinya udah cukup, udah benar, udah bagus, tapi yang membuatnya dia kurang adalah di sini. Prosesnya masih kurang di sini, ya kan? Emang yang pertama adalah step pertama company harus membayar. Kan ya gitu. Step kedua, gimana caranya membayar? Itu kan belum terjawab. Misalnya gimana caranya membayar? Oh, company bisa lah, mereka tuh punya resources-nya, tinggal mereka tuh mau mengalokasikan atau enggak sebenarnya. Karena yang namanya cost itu company itu pasti punya yang namanya cash flow dari omset per bulan, omset per tahun, dari omsetnya mereka tuh pasti alokasikan ke cost masing-masing, di mana nanti akan ada cost-nya itu macam ada variable cost, ada fixed cost. Nanti di sini kalau anak akuntansi kan paham di sini. Nah, kemudian di sini ditanyakan gimana caranya? Oh ya tinggal kita tuh sebenarnya mau willingness aja. Nah, gimana cara untuk maintain willingness of company? Dengan cara di sini harus ada yang namanya monitoring dari government atau monitoring dari pihak internnya, dari trainingnya tuh kan pasti ada tuh lembaga yang mengatasi training. Kalau sekolah ya ada sekolahannya. Kalau misalnya training dari yang umum ya berarti ada dari Departemen Trans, dari Dinas Ketenagakerjaan kan kayak gitu-gitu. Nah itu kemudian ini yang bisa dijawab dengan cara kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ini aku tekankan sekali lagi, kalau dalam argumen itu keyword characterization keyword 1, keyword 2 itu sangat penting. Tapi lagi-lagi inti dari sebuah argumen adalah link-nya. Di sini logical link-nya. Logical link itu adalah inti dari sebuah argumen. Nah, inti dari sebuah argumen likelihood, logical link-nya adalah proses. Nah, proses inilah yang harus kita jelaskan secara detail. Prosesnya harus benar-benar runtut untuk memastikan bahwa ini bisa melakukan ini. Jadi proses decrease-nya itu kayak gimana, digambarkan prosesnya di sini secara lebih mendetail. Nah, ini yang pertanyaan-pertanyaan yang harus kita gali terus. Gitu, gimana caranya, kayak gitu ya. Jadi tadi arahnya udah benar sih Jihan, tapi kurang dilanjutin aja. Kalau ini bisa dilanjutin sebenarnya kan tadi waktunya Jihan cuma 4 menit 30 detik. Kalau dilanjutin itu sebenarnya bisa memanfaatkan waktu lebih banyak lagi dan malah intinya bisa terjelaskan lagi. Itu kasus yang sama terjadi di argumen kedua. Why ban
unpaid internship bisa keep public trust. Itu jelasin dulu sama si Jihan tadi. Public trust tuh penting buat company, bla 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 bla, jelasin dulu. Terus kemudian apalagi trust itu di sini bisa kita dapat kalau kita bisa maintain welfare kayak gitu. Salah satunya kayak gitu. Nah, keyword satunya nggak usah jelasin, nggak apa-apa kan udah didefinisikan, alamatnya simpel kan. Nah, linknya. Kalau kita ban, kita kemudian akhirnya company bisa treat company fairly. Kan kayak gitu kan. Bisa treat company fairly, secara adil karena sama-sama dibayar. Kan gitu. Di sini masih ada banyak pertanyaan di logical link-nya. Prosesnya masih kurang nih. Oke, kalau kita ban kan tiba-tiba kita bisa fairly, tapi di sini nggak langsung tiba-tiba gitu ya. Ada proses yang terjadi di sini. Prosesnya seperti apa yang perlu kita gambarkan. Misalnya kalau kita ban, otomatis nanti trainingnya bakalan dibayar. Tapi pertanyaannya, bayaran untuk trainee ini bagaimana? Kok kita bisa bilang itu fair? Kan gitu. Apakah bayaran buat trainee sama dengan bayaran buat pegawai tetap atau pegawai kontrak? Itu kan yang kemudian jadi pertanyaan. Kan gitu. Itu yang perlu dijawab lagi. Jadi si Jian bisa menjelaskan kayak gini. Oh ya, akhirnya kita bisa, kalau kita ban, akhirnya kan internet harus dibayar. Nah, bayarnya di sini bisa macam-macam bentuknya. Bisa sejumlah atau setara dengan gaji karyawan pada umumnya, atau secara UMR, atau sesuai dengan porsi pekerjaannya. Nah, itu kan kemudian dijelaskan. Kemudian aku bilang, manapun yang diambil, pembayaran ini menunjukkan sikap apa? Menunjukkan sikap bahwa company itu responsible terhadap hal yang mereka ambil. Mereka itu responsible terhadap employee-employee-nya. Nah, responsibility ini yang kemudian menjadi bahan utama untuk menumbuhkan public trust. Tapi kan kayak gini pertanyaannya. Ketika company responsible, nggak langsung tiba-tiba public itu trust. Pasti ada proses apa dulu? Public kan harus tahu dulu tuh kalau company responsible. Kan gitu. Nah, di sini kamu juga harus jelasin gimana caranya company yang di sini bisa dilihat oleh publik sehingga mereka pada akhirnya bisa percaya. Itu kan prosesnya bisa dijawab lagi. Oh ya, responsibility ini bisa akhirnya kan dirasakan oleh trainee. Dari trainee ini informasinya akan menyebar. Pertama menyebar ke sekolahnya dulu atau ke dinas dulu. Di sini dari sekolahnya pasti akan kemudian menyampaikan informasinya ke siswa-siswa lain. Company ini bagus, company ini apa. Inilah kemudian menyebar ke orang tua, ke tetangga-tetangga. Nah, disinilah public trust mulai menyebar. Nah, proses kayak gini yang perlu dijelaskan ya, Jihan ya. Iya, supaya lebih detail lagi. Mungkin kayak gini, itu mungkin bisa jadi adalah hal yang simple. Tapi sebagai juri, itu tidak bisa menyimpulkan sendiri. Mereka harus dibantu walaupun itu simple. Karena juri itu nggak bisa step in. Kayak gitu. Mungkin juri udah tahu jawabannya. Kayak gitu. Dia pasti tahu argumen yang lebih bagus. Bahkan tapi dia nggak bisa masukin itu kan. Makanya kita sesimpel apapun itu prosesnya, kita harus tetap jelaskan di situ. Itu ya, Jian. Jadi contohnya bagus yang diangkat di sini. Menurutku. Nah, tadi prosesnya bisa ditambahkan kayak gitu. Nah, menurutku ya, kayak gini, Jen. Kalau di sini, contoh ini sebenarnya bisa kita angkat sebagai bahan analisis juga sebenarnya. Ini yang aku jelaskan kemarin, gimana caranya kita menjelaskan example. Jadi, pas awal-awal kemarin, pas aku jelasin argumen, kita silahkan cari example, tapi example tuh nggak bisa dilempar gitu aja, kita perlu jelasin, kita perlu explain example-nya. Di sini cara kita, ini adalah contoh yang bagus, aku bilang bagus karena dia on point ya contohnya, tapi akan lebih kontributif lagi contohnya kalau kamu explain misalnya kayak gini. Oke, Aicha tuh dapat bad treatment karena dia tuh dia tuh dapat boycott dari customer, dapat distrust. Kenapa? Karena dia tuh melakukan bad treatment, eksploitasi terhadap pegawainya dan lain-lain. Lalu kamu bisa explain lagi, coba aja nih kalau Aicha itu melakukan treatment yang bagus. Salah satu contohnya adalah membayar internship. Pasti orang mau tuh berbondong-bondong untuk training di Aicha kayak dibayar. Kan kayak gitu kan. Pasti mereka seneng nih. Nah, ini kan kemudian keinginan orang untuk terlibat dan experience mereka yang menyenangkan di ketika training di Aicha ini kemudian akan menimbulkan image yang positif di circle mereka. Nah, ini kalau kamu iklan kayak gitu itu akan lebih membantu lagi, Jihan. Jadi kalau misalnya public trust-nya gitu ya. Ya, jadi bisa kamu hubungkan. Terus Aicha ini kalau misalnya kita aplikasikan motion, apakah dia akan hasilnya bagus? Nah, itu kemudian kamu bisa explain di sini. Jadi example itu harus di-explain.
Itu kenapa aku bilang ini bakalan membantu? Karena kalaupun tadi si Jihan lupa atau itu cuma segini doang linknya, experience dari example ini bisa akan membantu, bisa akan mengkompliti ini secara tidak langsung tadi. Karena di sini otomatis akan menjelaskan prosesnya. Kayak gitu. Jihan ada pertanyaan nggak? Oh, yang kadang tuh bingung gini loh, kayak aku ngerasa aku dijelasin tapi ternyata penjelasannya masih kurang lah, kayak penjelasan yang emang dirasa udah cukup tuh atau kayak emang udah Nah, balik lagi ke assertionnya atau gimana? nah itu emang itu adalah ya itu adalah permasalahan semua orang ya. Kadang kita seringnya ngerasa udah cukup penjelasannya, tapi ternyata kok kurang. Nah, itulah sebenarnya emang ketika kita emang debat, emang kayak gitu. Bahkan aku pun ketika debat, aku ngerasa udah cukup, tapi ternyata dilihat orang kurang. Inilah fungsi kita latihan bersama. Kita akan selalu dapat input, akan selalu dapat review. Kalau ini loh kamu kurangnya di sini, nah kita learningnya emang by evaluation itu tadi. Tapi the least that we can do adalah kita memastikan kalau pertanyaan how and why itu terjawab semuanya. Setiap pertanyaan how and why yang dapat kita pikirkan itu semua bisa terjawab. Itu yang perlu kita pastikan, the least that we can do. Tapi sebenarnya cara yang paling efektif untuk kita bisa meningkatkan akurasi penjelasan kita, apakah sudah cukup apa belum, ya kita membutuhkan orang untuk mengevaluasi. Untuk mengevaluasi sebenarnya yang kita lakukan, yang kita jelaskan itu udah cukup apa belum, kayak gitu. Kalau belum kurang di mananya, kayak gitu. Dari situ nanti kita akan belajar learning by example, lama-lama akan terbiasa ketika menganalisis argumen-argumen lain, kayak gitu. Tapi yang paling bisa kita lakukan, yang paling gampangnya adalah kita kasih pertanyaan how and why. Nanti ketika sebenarnya itu adalah nanti ada tuh ketika kita pelajaran debat yang ke moderate atau ke advance, ada trik-triknya tuh, ada banyak layer yang kita pelajari itu nanti. Nah, kalau misalkan nanti ada kesempatan kita belajar di debate yang tingkatnya moderate nanti, nah ada tuh caranya, nanti aku kasih tahu kayak gitu. Tapi di sini untuk basicnya adalah kayak gini nih, paling paling umumnya adalah how and why di sini, karena proses itu kan, yang namanya proses itu kan umum ya, proses itu kan masih terlalu general banget kan. Nah, yang paling kita, dan itu susah untuk kita buat template-nya kayak gitu. Bahkan dengan template yang aku punya untuk di Better Advance pun, itu kan aku punya template-nya juga tuh, itu pun masih ada beberapa proses-proses yang kemudian masih miss. Nah, itu kemudian kembali pada instingnya di Better untuk melihat mana tuh pertanyaan how and why yang masih belum terjawab kayak gitu. Itu ya Cihan ya. Oke, Ada Mas. pertanyaan lagi nggak? Udah, thank you. Oke. Oke, ini waktunya tepat jam 5.05. Tapi tadi ini ya, aku mau minta kesepakatan nih. Aku mau minta satu speech lagi, kira-kira pada setuju apa enggak? Boleh, nggak apa-apa. Boleh nggak apa-apa? Ya, siapa nih yang udah ready nih? Lulu atau si Vila udah ready belum? Atau Alfi? Alfi udah ready? Alfi Januar? Lulu atau Vila? Halo? Udah bikin sih. Vila udah ya? Tidak, aku mau satu speech lagi karena tadi kita mulai telat. Jadi itu menjustifikasi kita selesainya rada telat juga ya. Oke, Vila. Motionnya apa, Vila? Okay, emosinya, this house believe that sosmed makes a person behave antisocial. Oke, this house believe that social media makes people antisocial. Yes. Oke, benar ya. Oke. Motionnya adalah, ini motion judgment ya berarti ya. Yeah. Sip. Waktunya 7 menit, Vila, silahkan. Good afternoon, ladies and gentlemen. First, I would like to introduce my motion is this house believe that sosmed makes a person behave antisocial. Now, nowadays, in this modern era, social media is something that almost everyone uses in their daily life. Spending their time facing their phone to look for something that interests them or simply updated the activity
Now, what is a social media? Social media is an online platform that allows users to create or share contents with the public. Some of, some of the most popular social media, including Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, etc. There's so many you can name others. Now, social media cover a wide range of age and people. While it had its benefit, we believe that it also could make people to behave antisocial. Antisocial means that someone who is unwilling or unable to cooperate and associate normally with other people. It is they're sometimes unfriendly, and it is someone that goes against the norm of society or behavior. Now, we believe that social media can make a person behave antisocial in society because first, we tend to be active on social media, right? Almost all the time. Now, why is that? Because social media gives us a sense of mingling or uh, interaction with each other while hiding. Now, a sense of comfortable while hiding. What I say while hiding uh, because interacting in social media, we don't have to sacrifice our personal space or having a face-to-face conversations. Now, now it means that social media has created barriers among people, and let's say you're meeting with someone, and we tend to check on our phone most of the time, and it shows that this thing that on their phone is more uh, important than the person that is right in front of them. Now it means that social media could uh, distract the relationship and the social function between people, and it could also um, ignore others people that may be more important than you think. Now, the second is by being often in social media, it could also increase the feelings of loneliness. Because why? Even though social media could help us talk with other people, now the relationship that we have on this platform is something that is indirect. So that is why, even though yes, you are talking with others, you're discussing with some others about something, the feelings or uh, the sense of it is not something that you feel uh, in this time with you. So, which is why, even though you spend a lot of time talking with other people in social media, it makes you feel even more lonely because there's so many people that outside that is waiting for you and want to meet you, but you rather be at home or other place with your phone. Now, social media is also bad because it continuously affects this person temperamental, or it could affect these people feelings. Like most people use social media as a place to vent or rant their anger, and that could lead to problems in their life, such as they could send something that is how is it, like an affection or something that is uh, called, yeah, something that is rude to other people without feeling uh, menyesal. Now, that is why we believe that social media could
make people behave antisocial, and that is why antisocial is bad in society. That's all for me. Thank you. Oke, oke. Nah, oke, thank you Vira. Case-nya Vira ini menarik ya. Ini aku akan bahas nih. Ini ada hubungannya dengan yang aku ajarkan kemarin juga. Motionnya waktunya dari 5 menit 30 detik. Nah, ini tadi waktunya si Vira. Ini aku share ya. Kayak gini. Si Vira ini dia sebenarnya most of the speech itu keluar dari step-step yang aku ajarkan kemarin, tapi aku mencoba untuk memasukkannya ke dalam catatanku kayak gini. Terutama si Vira menjelaskan story dulu nih. Story-nya social media tuh used almost by everyone. Terus masuk definition, saya nggak apa-apa dibalik-balik itu nggak apa-apa. Definition ini bisa lihat semua yang aku share screen ya. Bisa, Kak. Oke. Online platform, social media adalah online platform to create and share to public. Oke, itu wide range of age, ada benefit dan ada loss, including being antisocial. Nah, di sini kemudian definisi dari antisocial oleh si Vira. Antisocial means unable to socialize normally. Nah, ini yang perlu diingat sama teman-teman. Kemarin, kalau yang kemarin itu berarti 2 pertemuan sebelumnya, pas kita masih menggunakan Google Doc, itu aku menjelaskan kayak gini. Kalau motion di judgment, motion value judgment, kita bisa mendapatkan inspirasi argumen dari definition. Kenapa kayak gitu? Ini bisa dilihat. Di sini kan yang kita perlu definisikan adalah social media, ya kan? Sama antisosialnya. Ini kan kata sifatnya. Ini kalau teman-teman masih ingat, kemarin aku bilang definition dari kata sifat di sebuah motion judgment itu bisa menjadi ide argumen. Misal kayak gini, maksudku kayak gini. Di sini. Tadi si Vira mendefinisikan antisosial adalah ketika orang tuh unable to socialize normally. Kan gitu. Ya enggak? Karena mereka tuh restricted. Tapi di sini menurutku bisa digali lebih banyak lagi sebenarnya karakterisasi dari antisosial itu apa. Jadi nggak cuma unable to socialize normally, ini kan masih unable ini kan masih terlalu umum ya. Bisa lebih dirincikan lagi nih. Perinciannya dari ini sebenarnya tadi tertuang di beberapa argumen atau penjelasannya si Vira, yaitu apa? Definisi atau parameter dari antisosial adalah kita cenderung untuk stay in sosmed pertama. Kedua, kita cenderung merasa sendiri. Ketiga, kita lebih menjadi temperamental. Itu adalah parameter-parameter dari antisosial. Yang mana ketika kita sudah menyebutkan parameter antisosial itu di awal, kita bisa mengambil parameter itu menjadi sebuah argumen. Kayak gitu. Itu yang perlu teman-teman ingat ya. Jadi di sini ketika di motion judgment, ini yang kita bisa ambil di sini. Nah, bedanya dari motionnya si Jihan tadi apa? Oh, enggak, ding, Jihan ini tadi anti-internship sih. Ini, motion Safa. Integrated commercialization of social movement, kan gitu. Tapi di sini kan punya Safa kan beda tuh, sama-sama motion judgment, kayak punyanya si Vira. Tapi bedanya apa? Kalau punya Safa, di sini parameter judgment adalah regress ini. Sedangkan parameter regress kan ada banyak ya. Makanya argumennya adalah argumen biasanya umum. Kita susah untuk mencari di sini. Seringnya adalah ya udah kayak gini. Kalau kita regress tuh ketika sesuatu apa sih? Sesuatu tuh nggak berjalan seperti semestinya. Pertama, kedua dia nggak sesuai dengan teori. Kedua kayak gitu kan. Jadi itu parameter regress itu kayak gitu. Jadi argumennya kayak gitu. Argumennya motion regress itu kita cari parameter regress itu apa aja. Oh, dia ada masalah, nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Kedua, dia nggak sesuai dengan beberapa teori. Nah, teori apa aja? Di sini kan pertama justification soal business opportunity social movement. Nanti ada lagi yang lain-lain. Itu kan kita mencari parameternya regrets. Kalau motion judgment ini harus kita ingat ya. Nah, sedangkan motion judgment-nya Vita di sini adalah disability social media make people antisocial. Nah, ini adalah kita cari parameternya antisosial. Antisosial ini parameternya ada apa aja? Nah, setiap parameter itu menjadi argumen kita. Misalnya, kalau aku bilang parameter antisosial adalah kita tend to stay in sosmed. Kedua, kita atau di sini lebih ke prioritas
apa namanya, virtual activity, kayak gitu kan. Lalu yang kedua adalah kita feeling lonely. Yang ketiga, kita tadi di argumennya si Villa adalah temperamental. Kan gini. Nah, ini adalah sebuah contoh dari apa namanya, parameter dari antisosial yang kemudian masing-masing parameter ini kemudian menjadi argumen. Contohnya, kalau kita mau jadiin argumen gimana? Tulis saja why sosmed could make us tend to stay, kayak gitu. Why sosmed could make us lonely, dan seterusnya. Nah, ini adalah sebuah contoh di mana parameter dari kata sifat yang kita sedang debatkan atau value yang kita debatin ini kan adalah antisosialnya. Kita cari parameternya, terus baru kita bisa membuat itu menjadi sebuah argumen. Jadi jumlah argumen kita itu bergantung pada jumlah parameter yang bisa kita gali di situ, di motion judgment. Nah, terus kemudian di sini kenapa aku tadi bilang menarik di argumen. Tapi sebelum masuk ke argumen, yang tadi ya si Vira, problemnya miss, stance-nya juga miss, gitu ya. Di sini. Tapi di sini sebenarnya kayak gini aja kok nggak apa-apa sih nggak jelasin problemnya. Tapi stance-nya tadi miss ya, stance-nya belum ada. Nah, langsung masuk argumen nih. Di sini kalau aku tanya sama Vira tadi, aku udah bisa memprediksi kalau Vira nggak tahu jawabannya dia punya berapa argumen. Karena tadi si Vira langsung nerocos aja tuh dari awal sampai akhir langsung ngomong aja tuh. Nah, sedangkan aku mencatatnya, aku kemudian bisa mengkotak-kotakkan jadi 3 argumen sebenarnya. Di sini 3 argumen itu adalah ini. Si Vira sebenarnya sadar atau nggak sadar ya, si Vira sebenarnya punya 3 argumen. Nah, ini aku bilang menarik karena si Vira sebenarnya punya ide, dia menyampaikan dari awal sampai akhir, tapi dia kurang mengkotak-kotakkan menjadi beberapa argumen di sini, kayak gitu. Nah, kalau aku bantu mengkotak-kotakkan tuh kayak gini. Tadi dari awal prosesnya adalah seperti ini, kita cari dulu parameternya atau characterization-nya. Itu apa? Nah, baru dari sini kita bisa cari bisa jadi ide argumen, kayak gitu. Nah, di sini kembali ke sini argumennya. Nah, ini kan kemudian ini argumen pertama, tapi untuk dalam sebuah prinsip argumen kayak gini kan masih belum merupakan judul yang bagus, ya enggak? Nah, ini perlu kita ubah menjadi judul argumen yang bagus. Nah, coba Vila, kalau argumen ini diubah menjadi assumption yang bagus, kira-kira menurutmu gimana? Why? Gimana? Kalau ini kan judul argumenmu. Aku mau kamu mengubah ini menjadi assumption yang ideal. Assumption yang ideal itu kayak gimana menurutmu menggunakan ide ini? Bentar. Why? Social, bentar. Why? Bentar. Oke. Pikiran? Nah, aku lagi. Oke, aku bantu ya. Kita biasanya lebih mudah kalau menggunakan kalimat tanya sebenarnya. Why? Lalu di sini kita biasanya kasih motion. Motionnya itu apa? Kita artikan langsung. Motionnya itu apa? Oh, motionnya berarti yang dimaksud adalah social media, kayak gitu kan. Social media make us focus. Ini kita cari kalimat lain aja. Cari kalimat yang lainnya supaya lebih jelas saja. Focus only on it gitu. Atau bisa kita cari kalimat lainnya. Bisa kita make us ignore other. Itu kan masih sama kan? Intinya masih sama kan? Cuma dengan beda kalimat aja kan? Nah, tapi pada intinya kalau kita pengen membuat direction, kita paling gampangnya kita pakai kata why, terus motion, terus ngapain, kayak gitu. Itu yang menurutku lebih enak supaya kita bisa membuat argumen assertion yang detail gitu ya.
why social media makes us ignore other, kayak gitu. Nah, di sini barulah kemudian sesuai dengan cara yang aku ajarkan kemarin ya, kita cari dulu keywordnya. Ini keyword 2, kayak gitu kan. Ini kemudian keyword 1, kayak gitu. Nah, dijelaskan karakteris dulu keyword 1, keyword 2, kayak gitu. Terus kemudian logical link-nya. Nah, ini kan adalah argumen justification. Nah, logical link-nya artinya adalah teori. Jadi, kalau aku kasih contoh kayak gini. Ini keyword satunya kan sudah dijelaskan di awal ya, definisi dari sosial media kan. Atau nanti kita bisa angkat lagi. Kita jelasin dulu keyword 2-nya. Keyword 2 bisa jelaskan kayak gini. Oke, so basically ketika orang tuh di sosial media, mereka tuh suka ignore other. Maksudnya ignore other tuh kayak gini. Mereka lebih attracted untuk scrolling dibandingkan ngobrol sama orang. Kenapa? Karena untuk ngobrol sama orang, itu kita susahnya adalah kita mencari topik bahasan, kita harus berbicara yang menarik, kita harus menghargai dan lain-lain. Sedangkan kalau kita di sosial media, lebih gampang karena konten sudah ada, kita tinggal melihat aja dan kita bisa ngerasa senang dan lain-lain. Tapi kenapa kok kemudian ignoring other itu akhirnya salah? Nah, masuklah ke logical link. Pertama kita pakai teori socialization ya. Kita tuh bersosialisasi itu harusnya memang kita connecting to each other. Pertama kayak gitu. Yang kedua, kamu bisa jelaskan kemudian kenapa kita harus connecting to each other, karena bisa jelaskan teorinya. Oh, sebenarnya pada akhirnya human tuh ya bakalan needing each other. Mereka bakalan menjalin hubungan in real life. Mereka nggak bisa selamanya stay in social media. Itu kan teori yang kedua. Dan seterusnya. Bisa cari teori-teorinya. Seharusnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, jadi di sini argumennya, di sini bisa kamu karakterize keyword 2-nya, keyword 1-nya apa. Lalu kamu cari teorinya. Seharusnya tuh gimana teorinya? Bisa teori soal individu, bisa teori soal hubungan atau interaksi, atau teori soal hubungan, kan gitu kan, ada banyak teori yang bisa kita ambil, kita jelaskan di sini. Jadi intinya di sini kalau kita menjelaskan teori itu adalah seharusnya seperti apa. Kamu udah mengungkapkan fenomenanya ignoring other, udah mengungkapkan fenomenanya social media, lalu kamu jelaskan teori apa aja. Oh, teori seharusnya gimana? Individu itu seharusnya seperti apa? Interaksi itu seharusnya seperti apa? Hubungan orang itu seharusnya seperti apa? Kok yang ignore ini salah? Kayak gitu. Nah, ini Vira ada pertanyaan nggak? Enggak, Kak. Udah tersadar. Nah, kayak gitu. Ini udah tersadar sih Vira. Berarti tadi nggak sadar tadi. Oke. Lalu di sini ini juga sama hal yang terjadi sama di sini, increasing feeling of loneliness. Jadi di sini langsung aja gini. Why social media increase feeling of loneliness? Kayak gitu kan. Atau why social media makes us lonely? Sama. Di sini kita cari keyword 1, keyword 2. Kan? Terus kemudian kita cari characterization, apa, characterization 2, apa, lalu kemudian link-nya gimana. Link-nya sama aja dengan teori, kemudian teori seharusnya seperti apa. Nah, di sini misalnya jelaskan loneliness itu seperti apa sih maksudnya. Lonely adalah misalnya kayak gini, orang-orang tuh ketika scrolling social media, mereka memang suka ngelihatin kontennya orang-orang. Dan kemudian mereka membandingkan di sini, membandingkan dengan hidupnya mereka. Sedangkan posisinya di sini dia ngelihatin orang-orang misal liburan. Misal mereka lagi party, lagi dinner, sedangkan dia lagi rebahan doang di kamar. Inilah saat dimana dia melihat kontras dalam hidupnya. Orang-orang yang lain-lain kok di sini tapi aku cuma rebahan doang ya. Ini kan akhirnya mereka lonely. Lonely-nya di sini. Dan semakin mereka mengisolasi diri, fokus ke sosial media, semakin mereka terdisconnect dengan orang karena mereka tidak punya kesempatan untuk menjalin hubungan di sini, karena mereka cuma fokus di sosial media aja. Nah, kayak gitu. Itu kan kemudian dikarakterisasi dari loneliness-nya. Itu karakterisasinya udah kayak gitu. Lalu kemudian jelasin seharusnya gimana? Ya, seharusnya kayak gini, sosial media itu harusnya bisa pertama membantu kita untuk terconnected harusnya kan, tapi malah justru kita terlalu larut dalam sosial media sehingga kita disconnect, kita missing the opportunity to connect. Maksudnya kayak gini, sosial media itu membantu kita connect dengan orang lain dengan cara ada fitur
komen, ada fitur DM, tapi itu sebenarnya bukan inti dari interaksi. Dia hanya pemantik aja. Oh, setelah kita komen, setelah kita DM, kita temenan, terus kita ketemuan, kita main bareng, atau kita komunikasinya lewat, kita udah punya temen, kita komunikasi via sosial media, komunikasi itu yang kemudian menjadi perantara hubungan kita supaya lebih erat dengan teman kita, kan misal kayak gitu. Nah, disinilah kita menjelaskan seharusnya gimana, oh fungsinya sosmed untuk connect tuh kayak gimana. Itu kan teorinya. Bisa kita cari yang lain-lain kayak gitu. Di sini kan kemudian pattern-nya kayak gitu. Kita menjelaskan argumennya di sini. Kayak gitu ya. Jadi di sini penjelasannya bisa di-tweak lagi, bisa diperbaiki lagi si Vira. Sama halnya dengan argumen yang ketiga. Affect our feeling to be kayak gitu kan. Kita jelaskan nih. Keyword satunya apa, keyword duanya apa, lalu linknya gimana. Nah, di sini keyword satunya apa? Sosmed. Keyword duanya apa? Temperamental. Jadi perlu kasih pertanyaan ya. Nah, di sini jelaskan temperamentalnya seperti apa, kayak gitu. Kita sebenarnya kenapa kita bisa temperamental? Karena di sini di social media ada banyak culture yang kemudian mempengaruhi emosi kita. Misalnya culture pamer, atau nggak pamer pun kita suka membanding-bandingkan dengan diri sendiri. Ada toxic content di social media. Kedua, walaupun nggak ada toxic content, kita bisa juga jealous dengan isi yang ada di social media. Nah, inilah membuat yang jealousy dan lain-lain ini membuat kita menjadi temperamental. Emosi kita kemudian selalu terpengaruhi oleh konten-konten yang ada di sosial media. Laut di sini linknya, teori. Seharusnya seperti apa? Seharusnya sosial media itu adalah menjadi platform yang kita untuk share kan, untuk feeling happy kan. Tapi kenyataannya nggak bisa kayak gitu, karena sharing itu kemudian dibuat menjadi dibuat menjadi ajang pamer dan lain-lain, sehingga kita akhirnya temperamental kayak gitu. Nah, langsung kesimpulan. Nah, inilah kemudian kalau aku bilang kalau argumen yang pure, kalau ini ada argumen yang judgment banget ya, emotion yang judgment banget, itu kita harus pertama cari dulu parameter antisosialnya. Parameter ini bisa menjadi ide argumen kita. Lalu ini kemudian kita angkat menjadi argumen, step-stepnya seperti ini. Dan jangan lupakan contoh-contoh sama kesimpulan. Gitu ya. Ada pertanyaan, Vera? Enggak, Mas. Udah. Oke, udah. Oke, kalau gitu itu aja overall materi kita hari ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Diharapkan tadi beberapa evaluasinya bisa dicatat, khususnya buat yang speech, dan pada umumnya yang lainnya yang nggak speech juga aku harapkan bisa mencatat juga kayak gitu. Nah, di sini kurang lebihnya seperti itu ya, individual speech. Cara kalian untuk mempertajam individual speech adalah ya udah kalian latihan terus menggunakan step-step yang udah aku sampaikan, dan harus selalu disiplin dalam melakukan step-step itu. Misalnya kalau memang ada definition, ya udah harus ada definition, nggak boleh dilewatin. Background story, problem, tense, apalagi sama goal tadi banyak yang kelewat, itu jangan sampai dilewatin. Harus selalu disiplin di sini, karena kuncinya supaya kita terbiasa, pertama kita harus disiplin dulu tuh mengaplikasikan itu. Argumennya juga harus dilakukan sesuai dengan pakem-pakemnya. Itu memang harus latihan terus kayak gitu secara individu. Silakan bisa dilakukan seperti itu. Nah, Nah, untuk pertemuan berikutnya, aku mau kayak gini. Kan kita tinggal 2 pertemuan lagi. Nah, aku mau 2 pertemuan terakhir itu nanti kita akan praktek rebuttal. Tapi untuk memastikan bahwa nanti sistemnya bekerja, aku mau H-1 itu kalian semua konfirmasi siapa saja yang pasti hadir atau insya Allah hadir di pertemuan itu ya. Jadi nanti kan Selasa nih kita pertemuannya nih, ya toh? Di pertemuan hari Selasa itu, aku mau hari Senin maksimal jam 6 sore ya, maghrib. Senin itu semuanya udah confirm di grup, hari Selasa insya Allah hadir gitu. Supaya nanti aku mau kayak gini, aku nanti akan rilis motionnya dari aku, akan aku rilis.
dan aku akan membuat pasangan-pasangan dari orang-orang yang confirm hadir di hari Selasa itu. Pasangan-pasangan ini nanti fungsinya untuk apa? Akan aku pasang-pasangkan nanti satu afil, satu nega. Nah, sebagai nega ini nanti dia akan beri battle sama argumen. Kayak gitu. Ada pertanyaan nggak di sini? Nggak ada, oke. Jadi intinya kayak gitu ya. Untuk pertemuan berikutnya, aku mau hari Senin jam 6, kalian konfirmasi siapa yang pasti ikut hari Selasanya, supaya aku bisa kemudian mengelompok-kelompokkan jadi 2 orang, dan aku akan rilis motion pada saat itu juga untuk 3 building, supaya hari Selasanya kita bisa praktek speech dan rebuttal. Kayak gitu. Jelas semuanya? Jelas, Mas. Yes, Kak. Oke, kalau kayak gitu, I think that's all for today. Aku kembalikan ke Vira untuk menutup meeting hari ini. Oke, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Mas Nafido dan peserta training class yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Dan semoga banyak ilmu yang dapat untuk diaplikasikan kemudian. Nah, sebagai MC, saya menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Nah, untuk akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Kak. Ya.